you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. Oke teman-teman, saat ini saya bersama dengan Pak Nur Salim, salah seorang peternak bebek petelur. Kita akan konfirmasi mengenai kenaikan harga yang terjadi sejak awal tahun 2024 ini. Selamat sore Pak Nur Salim. Selamat sore Pak Bri. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Bri sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Gimana Pak kabar kenaikan pakan yang terjadi sejak awal tahun ini Pak? Kenaikan pakan di tahun 24 ini sangat-sangat menyedihkan. Apa sebabnya? Karena dalam sebulan belum ada sudah naik 3 kali. Dari harga pakan yang semula 405.000 menjadi 415.000. Setelah 5 hari naik lagi 7.500 menjadi 422.000. 5 hari lagi naik menjadi 432.000. Ini sangat-sangat menyulitkan bagi peternak bebek kandangan sebab kenaikan lebih dari 7%. Dengan asumsi setiap kandang bebek 100 menghabiskan pakan paling tidak 15 kilo, berarti harganya kurang lebih 8.500 kali 14 sudah 140.000 dah. Itu umpama harga hasil telurnya cuma 65% atau 70% itu hanya bakbuk atau hanya laku 2.000 kali 70 140.000 juga. Akan tetapi apabila kurang dari 7 bulan yang jelas itu sudah pasti. Sedangkan di musim hujan yang terus menerus akibatnya telur akan menurun. Apa sebabnya? Karena situasi kandang, kondisi cuaca tidak stabil sehingga bebek telurnya akan turun. Paling tidak ya 60% lah. Kalau 60% itu sebetulnya sudah untung, tapi kalau sekarang itu pasti. Berarti kenaikan yang terjadi sepanjang awal tahun ini sampai dengan terakhir kemarin tidak tepat Pak ya, karena kondisi harga telur belum mengalami kenaikan yang seimbang dengan kenaikan harga pakan Pak ya. Belum. Sebenarnya harga telur itu baru akan naik ini sebetulnya bulan-bulan Januari ini. Kemarin kan belum naik, dari bulan November, Desember itu gratis itu telur hanya 1.800 yang kelas A. Nah sekarang baru akan naik menjadi 2.100 atau 2.000 lebih lah. Itu harga pakannya sudah naik lebih dari 7%. Artinya sama saja tidak ada kenaikan, malah yang jadi yang jelas ya harganya telur itu belum stabil naik. Yang jelas harga pakannya sudah naik, jadi itu yang menjadi kerugian. Tapi apa boleh buat, nah itu risiko orang usaha. Jadi harga pakan mengalami kenaikan itu mendahului harga telur itu Pak ya? Ya pasti harga pakannya naik baru telurnya dijual naik. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tetap dijual nanti. Pak, terutama untuk pabrik pakan yang Bapak pakai ini yaitu Malindo, itu harapan untuk Malindo gimana itu Pak? Harapan untuk Malindo ini bagi saya, karena Malindo itu menurut saya itu adalah pakanan andalan saya. Tapi kalau harganya melangit begitu, takutnya kita sesama peternak ini bisa bangkrut. Sehingga Malindo sendiri ya tentunya sudah punya resep penjualan dan sebagainya, tapi ya mohon kalau bisa kalau naik itu ya jangan kayak itulah umpama sebulan sekali. Jadi kita belum sempat baru naikkan telur sudah naik lagi, jadi rasanya bagi
peternak bebek itu berat. Karena kalau bebek itu kan nelurnya harus tiap hari, beli makannya juga masih makannya harus tiap hari. Nah itu kalau naiknya itu bahkan dikatakan seminggu sekali, ya repot untuk kita penjualannya. Jadi kita kalkulasinya susah. Kalau naik sebulan sekali umpamanya dengan diberitahu dulu besok akan naik, itu akan lebih baik kita untuk ngatur lah, walaupun sedikit kan kita tetap harus punya cara supaya nanti harga telurnya sekian, harga pakannya sekian kita sesuaikan. Nah kita upah buruhnya berapa kan di situ kelihatan. Tapi kalau begini kan nggak bisa dirancang-rancang, jadi adanya cuma ditumplok ya harus kita kukup gitu Pak. Sebenarnya dengan berbagai alasan kenaikan seperti kelangkaan bahan baku itu untuk peternak sebenarnya harusnya sama-sama menguntungkan Pak ya, antara pabrik pakan dan peternak itu sebenarnya harus kerjasama Pak ya. Kalau kenaikan seperti ini berat untuk peternak Pak ya. Ya sebetulnya peternak itu kan tergantung pada pakan. Jadi kalau pakannya itu tertib sana mungkin ya pabrik pakan punya kalkulasi, punya ini cara-cara supaya peternak itu tetap hidup, karena itu kan hampir seperti kemitraan. Saya punya pakan, saya punya bebeknya. Jadi kerjasama itu kan paling tidak harus menguntungkan. Artinya dari pakan Malindo ya harus untung, dari saya ya mungkin peternak bebek walaupun sedikit juga harus ada lebihnya. Itu pabrik. Intinya ya kerjasama ini antara kerjasama tidak langsung ini ya harus saling menguntungkan. Jangan sampai harga pakannya tinggi kita menjual telurnya susah. Nah begitu. Maksudnya susah kalau dinaikkan. Nah, kalau seminggu naik ya kita nggak bisa naikkan orang tiap seminggu naik. Paling tidak kan 10 hari apa 15 hari. Oh besok naik telurnya 50, besok naik lagi 50 karena kalau naik. Lah ini ngomongnya belum selesai udah naik lagi. Padahal kalau beberapa kandang yang lain yang saya datangi Pak, kondisi cuaca hujan panas cukup ekstrim ini produksi mengalami penurunan Pak ya, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan cukup dilematis ini Pak ya. Iya Pak Pri, rata-rata kalau di daerah Jawa khususnya sama lah, hujannya merata, jadi untuk telur itu produksinya menurun tapi harga pakannya naik. Jadi itu jadi risikonya peternak. Nah mudah-mudahan nanti pabrik bisa membuat pakan yang lebih murah, tapi baik untuk bebek petelur itu harapan kita sebagai peternak Pak. Untuk per hari ini populasi berapa ini Pak Nur? Saya sampai hari ini dari kemarin saya 400-an, kemarin kita jual 30 ya sekitar 370 ekor itu ada beberapa yang kemarin sakit, kira-kira tinggal 360-an ini Pak. 360 ini alhamdulillah kita masih bisa produksi. Tadi pagi itu 291. Itu karena bebek ini kan masih belum tua, jadi masih yang sekandar ini masih nelor selama kurang lebih 7 bulan, yang sekandar ini kurang lebih baru 4 bulan. Kalau yang di luar itu sudah lama, tapi masih produksi masih 70% nelornya. Jadi alhamdulillah masih bisa nutup, untuk harga pakan segitu masih ada lebihnya lah.